Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema kekuatan tersembunyi para wanita. Masya Allah. Tadi sudah disebutkan sama guru-guru kita ya kekuatan tersembunyi para wanita. Salah satunya tadi disebutkan oleh Ustaz Syam, wanita itu lebih pintar memanage waktunya dibanding laki-laki. Kadang lama itu bukannya karena dandan tapi nyiapin buat anak-anaknya. Nah buat laki-laki. Tahu-tahu di mobil sudah ada makanan. Iya. Udah ada cemilan-cemilan, udah ada minum. Siapin. Iya, tiba-tiba lagi pusing. Tenang, aku bawa kok obatnya. Wih, Masya Allah itulah para wanita. Nah, tapi yang aku mau tanyain, kita akan lanjut nih ke pembahasan. Saya mau ke Ustadz Maulana. Ustadz Maulana benar gak sih? Katanya wanita itu lebih pintar mengatur keuangan dibandingkan laki-laki. Tapi ini saya setuju sih sama pertanyaan. Tapi mohon jawabannya. Saya juga setuju. Mohon jawabannya silakan Ustadz Maulana. Izin Ustazah Ulfa jauh-jauh dari Surabaya. Masya Allah. Begitu pula Ustaz Sam jauh-jauh dari dekat bandara. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Saya acungkan jempol kepada semua wanita yang hebat dimanapun berada. Biasanya wanita itu dan pada umumnya wanita itu lebih cerdas, lebih cekatan, lebih pintar mengatur keuangan. Karena wanita itu, Masya Allah, bisa menemukan semua, mengumpulkan uang-uang receh. Betul sekali. Kalau kita yang laki-laki, kalau kita pergi belanja, mohon maaf, kembalinya ambil aja. Iya, betul. Nggak nawar. Tapi kalau perempuan bertengkar sama penjual ikan. Kenapa wanita itu pintar mengatur keuangan daripada laki-laki? Mohon izin tanpa menggurui. Karena wanita memiliki kepekaan. Peka dengan lihat. Tunggu. Kalau ada barang-barang diskon, pasti wanita banyak di situ. Betul. Karena pasti mencari yang diskon. Peka sekali. Lihat. Maka mereka wanita ini, para wanita, memiliki peluang yang luar biasa. Peluang untuk mencari dan sebagainya. Bahkan dia bilang, gak usah makan di situ. Aku bisa kok buat seperti itu. Karena dia hitung berapa budgetnya. Dia bisa lihat nih harganya sekian, harganya bisa kok bikin. Bahkan ada yang pura-pura ke toilet, lihat ke dapurnya. Oh apa sih banyak. Dia tadi bikin rumah. Karena dia sudah perhitungkan. Itulah hebatnya. Makanya sosok wanita itu pintar mengatur keuangan dalam hal ini karena adanya kepekaannya. Peka melihat situasi, melihat keadaan. Maka semua pekerjaan wanita kalau dikerjakan laki-laki pasti menghasilkan duit. Nyuci baju, laki-laki yang pegang jadi laundry. betul. Itulah hebatnya. Sebenarnya kita ini para laki-laki, saya sendiri pribadi terus terang. Salut, Umi Nora itu hebat. Semua keuangan beliau semua yang ngatur. Mohon maaf dan bisa banyak sekali simpanannya. Di balik baju lah, di mana lah, dilipat-lipat. Pokoknya tahu. Lalu kenapa wanita itu pintar mengatur keuangan? Ada namanya ketakutan. Ketakutan yang berlebihan. Nanti enggak ada, nanti kurang, nanti tidak ada, nanti kalau kita laki-laki ada besok. Tenang, habiskan aja, nanti ada gantinya. Kalau perempuan jangan. Jadi paling pintar menabung. Makanya kalau perempuan yang pegang uang paling aman. Gampang masuk tapi susah keluarnya. Kita harus berdebat untuk mengeluarkan. Karena harus, mana notanya? Iya bener banget. Dimana kau beli? Malah wanita itu pasti cek di mana tempatnya beli. Mutasi rekening. Ini kemarin beli apa di sini? Ya Allah cuma 40.000. Segitu ya? Iya segitunya. Dicek di aplikasi sekarang bisa. Alhamdulillah akhirnya curhatannya keluar juga ya. Bahkan penuh perhitungan. Makanya kalau wanita yang pegang uang, pegang harta, pasti turun ke anaknya. Pikirannya luar biasa. Karena apanya? Karena memiliki sifat kasih sayang. Kasih sayangnya sampai memikirkan cucu cicit masa depannya anaknya cucunya. Iya, itulah hebatnya wanita. Makanya dia siapin tabungan buat anaknya. Wah, buat kesehatan anaknya, sekolah anaknya. Sudah diatur. Pengaturan keuangan itu memang pantas kepada wanita karena penuh kasih sayang, kepekaan dan ketakutan.
Betul banget. Mungkin kita laki-laki, apa sih? Ada sih, ada besok, ada, ntar ada. Iya, bener Enggak. Aku masih inget banget anakku masih waktu itu umurnya 5 bulan atau 4 bulan ya. Waktu itu Isel udah mau daftarin Zo ke sekolah buat nanti TK-nya di mana, SD-nya di mana mau didaftarin bener-bener. memang. Ya Allah bener-bener ya. Biayanya Saya dong, disiapin. ini mobil buat Nora nanti sama Dede. Saya bilang, aduh kayaknya ketinggalan zaman deh nanti. Kebel rusak Masya itu Allah. baru dipakai. Itulah Masya Allah kekuatan tersembunyi di balik wanita ya mengatur keuangan. Baik jamaah kita lanjutkan ya. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Ya, siap. Ustadz Afan nih izin bertanya. Ini soalnya banyak banget nih di media sosial juga yang bertanya nih. Karena menarik banget temanya. Ini bener gak sih kekuatan tersembunyi wanita yang selanjutnya? Itu jarang dimiliki laki-laki. Ini berkaitan dengan hati nih. Katanya wanita yang tersakiti itu bisa memiliki apa ya rasa maaf yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Tapi mohon maaf nih gimana kalau misalnya ada wanita yang terus-terusan disakiti, apakah itu tuh jadi gimana ya? Jadi tenanglah wanita kan pemaaf, jadi terus disakitin sama laki-lakinya. Persis lagunya Rosa. Wah, Apa itu, Ustaz? Ku menang. wah, ini viral banget. Silakan Ustadz yang penjelasannya Tapi dulu. guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ulfa, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Betul. Jadi itu ungkapan yang suka menjadi highlight. Sebenarnya Oh. tidak ada yang salah bagi orang yang memaafkan tanpa melupakan. Karena memang sejatinya kita tidak mudah untuk melupakan gitu. Apalagi adalah seorang wanita. Karena maaf itu terbagi dua. Ada maaf yang tulus, ada maaf untuk menyelesaikan masalah gitu. Apalagi kita laki-laki nih. Daripada ribet minta maaf aja lah ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Saya banget tuh. Ya, beli game dulu baru minta izin ya. Beli PS. Habis itu baru minta izin gitu, baru minta maaf daripada minta izin setengah mati. Betul. Maka subhanallah tidak ada yang salah daripada orang yang memaafkan namun belum melupakan. Seperti baginda Nabi SAW itu ada seorang yang tidak mau dipandang oleh baginda Nabi SAW, orang yang telah membedah dadanya pamannya baginda Nabi SAW, lalu memakan hatinya pamannya baginda Nabi SAW. Tapi masuk Islam, Rasulullah SAW tidak menolaknya. Rasulullah memaafkannya tapi tidak mau memandang wajahnya. Kenapa? Masih terngiang-ngiang kesalahan yang pernah dilakukannya yang begitu sadis memperlakukan paman baginda Nabi SAW. Begitu pula dalam Al-Quran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Dan orang-orang yang disebut mengejar daripada surga dan ampunannya Allah adalah mereka yang mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, baik dalam keadaan good mood ataupun bad mood, baik dalam keadaan ia marah namun marahnya itu tidak kelihatan. Kalziminal ghayz, ya bagaikan termos yang menahan air panas di dalamnya, airnya tetap panas tapi termosnya tidak ikutan panas. Wanita masih marah sebenarnya dalam hatinya tapi tidak kelihatan dari luar. Dia bisa tersenyum melayani suaminya dan juga merawat anak-anaknya. Itulah kehebatan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afina 'anil nas, yang diminta itu memang memaafkan bukan melupakan. Ya karena namanya manusia, ingatannya pasti ada, apalagi yang menyangkut dengan masalah trauma tadi. Maka subhanallah, bagaimana jikalau ada seorang wanita yang memaafkan tapi tidak melupakan, maka tidak salah baginya. Ya, yang jelas dia bersikap ataupun menunjukkan sikap sebagaimana seorang istri, sebagaimana kewajibannya menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Mungkin dia tidak pernah melupakan kesalahan suaminya. Dari awal menikah sampai berumur 20 tahun usia pernikahannya, dia masih ingat kesalahan pertama yang dilakukan oleh suaminya. Namun dia berusaha menjadi seorang istri yang soleh, tetap melayani, tetap tersenyum di hadapan suaminya, tetap menunjukkan wajah berseri di hadapan suaminya. Maka ini adalah seorang wanita hebat, dan itu adalah kekuatan selanjutnya yang kita bahas di Islam itu indah ini. Yang kedua, kenapa wanita sulit untuk melupakan walaupun dia sudah memaafkan? Karena sifat lembut yang Allah berikan terhadap wanita tadi, sehingga ia tahu mana yang maaf tulus, mana maaf untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya wanita itu tahu, nih orang tidak benar-benar minta maaf nih orang supaya saya diem doang nih, karena memang maaf menyelesaikan masalah gitu. Dan dalam Al-Quran disebutkan
wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, jadi ucapkan damai aja, damai, salama. Engkau benar, aku salah, engkau benar, aku salah. Dan ini diantara kekuatan laki-laki juga nih. Kekuatan laki-laki ya pinter cari damainya. Walaupun walaupun perempuan masih kesel, laki-laki itu ada kekuatannya untuk segera berdamai. Nah, perempuan itu tahu dong kalau dalam hatinya, ini sebenarnya belum minta maaf dia nih. Saya tahu pasti ngulang lagi kesalahannya. Tapi mau gimana lagi udah ngucapin maaf gitu. Tapi insya Allah dengan sabarnya itu bernilai pahala ya Ustaz. Ya yang iyalah, jelas ya. disitulah dia karena disebut orang yang mengejar taubat dan juga mengejar surganya Betul Allah. sekali, Masya Allah. Baik jamaah, ini ternyata udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, langsung aja yang pertama kita bacakan pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah kekuatan wanita itu bisa menular ke anaknya yang laki-laki? Misalnya ibunya multitasking nih, lalu apakah anak laki-lakinya juga bisa seperti itu Ustadz? Mohon penjelasannya. Ustadz Maulana boleh dijawab sambil itu. Izin kepada semuanya. Kepada semua laki-laki dimanapun berada. Anak laki-laki dimanapun berada. Ingat, wahai anak laki-laki. Engkau adalah milik ibumu. Anak laki-laki itu milik ibunya. Anak perempuan itu milik ayahnya. Apakah multitasking dari sosok ibu bisa menurunkan kepada anak laki-lakinya? Jawabannya iya. Kenapa? Karena tidak henti-hentinya perhatiannya orang tuanya dalam hal ini ibu untuk memberitakan informasi ini sudah makan, sudah mau salat, sudah mau belajar, sudah mau tidak berhenti dia. Gimana? Udah, siapa ya? Padahal cerita itu berulang, tidak berhenti. Artinya sosok ibu itu luar biasa sehingga anak karena sudah terbiasa sudah kerjakan ini. Jadi dipacu oleh kalau ayah nanti gampang, tidak ada masalah, gampang. Tapi kalau sosok ibu itu turun sehingga ada bentuk doa. Doa sosok wanita itu dalam hal ini ibu itu 3 kali lipat dibanding doa seorang ayah. Karena adanya sifat kasih sayangnya. Sifat kasih sayang Kembali itu lagi, ya. inti dari sosok wanita itu sifat kasih sayang. Kasih sayang. Makanya Allah kasih rahim. Waduh, betul sekali Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana, mudah-mudahan terjawab. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari jamaah, tapi ini ada yang spesial. Seperti biasa, kita ambil dulu pertanyaannya, ada di sini nih, Masya Allah. Jadi kita tuh tidak pilih-pilih, tidak hanya yang di Instagram, tapi juga ada pertanyaan yang dalam berbentuk surat nih. Mungkin jamaah mau lihat dulu nih ya. Nah, nih lihat nih jamaah, ada pertanyaan. Kamera. Mana nih yang nyala nih kamera? Ini ya? Oke, tuh. Kita langsung aja bacakan ya pertanyaannya. Mohon izin. Bengkulu 27 Juli 2022. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita nih. Saya merupakan anak broken home. Ibu dan ayah saya telah bercerai 5 tahun yang lalu. Namun 2 tahun setelah perceraian ayah saya menikah lagi. Saya pernah bertanya kenapa ibu tidak menikah lagi dan ibu bilang ingin fokus merawat anak. Masya Allah. Emang benar ya Ustadz, kekuatan tersembunyi wanita adalah bisa lebih tenang jika dihadapkan dengan rasa kesepian dan bisa lebih fokus mengurus anak tanpa bantuan suami. Waduh, Masya Allah. Baik, ini mungkin akan dijawab sama guru kita Ustazah. Ulfah, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Tuan Guru semuanya, Mas Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menjawab pertanyaan barusan, memang dalam pandangan Islam, Allah itu sangat memuliakan yang namanya wanita. Kenapa? Karena wanita itu memiliki 3 hal. Yang pertama kekuatan, yang kedua kesabaran, yang ketiga ketangguhan. Contoh tadi, itu Masya Allah, contohnya banyak orang tua yang bercerai, mohon maaf, dia single parents, dia bercerai, atau mungkin single parents ditinggal suaminya. Tapi subhanallah, seorang wanita berjuang membesarkan anak-anaknya dari mulai mencari nafkah, mendidik anaknya, sampai membesarkan anak-anaknya dengan sendirian. Itulah kebesaran atau dari kekuatan seorang wanita. Ada salah satu tokoh wanita yang perlu kita suri tauladani, yaitu Siti Maryam. Kenapa harus meneladani beliau? Karena singkat cerita, suatu hari malaikat Jibril ini pernah mengunjungi Siti Maryam, lalu malaikat Jibril pun menyerupai seorang laki-laki. Lalu kata malaikat Jibril, wahai Maryam,
sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk memberikan anak laki-laki yang suci. Mendengar ucapan dari malaikat Jibril tersebut, Siti Maryam kaget dan heran. Loh, gimana caranya saya bisa mendapatkan seorang anak laki-laki? Orang saya saja tidak pernah menyentuh yang namanya laki-laki, apalagi saya itu bukan pezinah. Lalu apa kata malaikat Jibril? Allah pun berfirman melalui malaikat Jibril, kata Allah, sesungguhnya apabila Allah berkehendak, apapun itu Allah menciptakan segala sesuatu, maka terjadilah. Maka singkat cerita, Siti Maryam pun dia melahirkan atau mengandung seorang anak lalu melahirkan dengan nama yang sudah kita semua ketahui yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan perjuangan Siti Maryam ini luar biasa. Kenapa? Karena perjuangannya Siti Maryam harus dihina, Siti Maryam harus Siti Maryam harus dihina, Siti Maryam harus dicaci, dimaki, bahkan difitnah. Katanya ini anak dari mana? Orang gak ada suaminya kok tahu-tahu punya anak. Tapi Masya Allah dengan kesabaran Siti Maryam, dia bersabar, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru Siti Maryam pun berjuang sendirian untuk membesarkan Nabi Isa alaihi salam. Jadi singkat cerita, fokus untuk kita para wanita adalah kita harus meneladani kesabaran dari Siti Maryam, kita harus meneladani ketangguhan dari Siti Maryam, dan kita harus senantiasa mengikuti ketaatan dari Siti Maryam. Kurang lebih seperti itu. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik, Masya Allah, terasa tabarakallah. Apa itu Ustaz? Nah, ini Iya dong, berasa banget. Berasa ya. Itu, ketangguhannya. Ketangguhannya. Kalau kita mah pulang-pulang paling gendong 15 menit, udah kasih iya. lagi. Nah, Ustadz Maulana gimana nih? Masih ada nggak dulu yang aduh. Umi Naura dulu Mohon pernah? maaf, isi saya susah untuk terlupakan. Wah, Masya Allah. Jadi belum ada yang bisa menggantikan ya gitu ya. Aduh. Baik, Masya Allah. Nah tapi tadi ngomong-ngomong soal doa nih kan katanya doa wanita itu kan insya Allah dijabah sama Allah karena memiliki kasih sayang. Nah saya tuh pengen minta doain nih sama Ustazah nih karena doanya itu saya udah dicatat sih di sini. Mohon doanya. Iya, yang pertama saya pengen semoga hutang-hutang saya cepat lunas nih kalau bisa di bulan ini. Terus juga saya ada mobil yang saya sebenarnya udah incar banget udah lama. Nah gitu ya. Bisa nggak sih? Nah ini kurang lebih ada Mekdad. 36. Iya ada 36 Mekdad. 37. Ya Allah banyak banget banget. listnya. Bagus ini. 36, bisa genapin 50 enggak? Masih ada Nanti saya dipikirin nih. dulu. Kan biar langsung Ustazah dijawab. Ulfa tuh baru hari ini datang ke Sami itu Indah. Oh, iya, udah iya. dikasih tugas sebanyak ini. Kan wanita gitu. Apalagi Ya Allah. konteksnya wanita. Ustazah kan musafir juga ya. Masalah, tuh, kan pasti masalahnya dijawab lagi pas kebanyakan bawa catatan kayak orang malak. Cuma 37. Kayak orang mau malak. Ya kok malak sih? Tadi 36, Ah nambah salah lagi, 37. maksudnya tuh biar diijabah. Yaudah deh kalau Kan gitu nanti kita 14-nya minta dari penjelasannya saya. aja deh. Pokoknya jamaah jangan kemana-mana tetap diselamatin deh ya. Jamaah. Alhamdulillah. Apa aja itu doanya? Coba lihat deh. Jangan dong.